Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tak dapat saya sebut satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Man shallat subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid berzikir mengingat Allah, hatta tatlu'a syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, setelah itu dia salat sunat 2 rakaat. Faka'annama, maka dia mendapatkan kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti pahala haji dan umrah. Habis sholat subuh duduk di masjid zikir sampai terbit matahari, sampai jam berapa Pak Ustadz? Sampai waktu maghrib. Maghrib kita jam 6.22, 18.22, berarti tausiah subuhnya sampai jam 6.22 kalau pesawatnya tidak terlambat pesawat. Jadi kode etik pengajian subuh itu tengok maghribnya jam berapa, sampai jam 6.22. Kenapa mesti melewat itu? Karena kalau sampai kita sholat sunat pada waktu terbit matahari tepat, berarti kita sudah terjebak dalam waktu 2 tanduk setan, qarnai syaitan, 2 tanduk setan. Sebelum matahari tenggelam, matahari terbit, tergelincir matahari. 3 waktu yang terlarang. Karena 3 waktu itu dipakai untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham, nama Tuhan-Tuhan tu yang disembah oleh orang musyrik kafir jahiliyah. Itu menunjukkan bahwa Abu Jahal, Abu Lahab itu juga beribadah. Itu menunjukkan bahwa orang kafir musyrik Makkah itu juga beribadah. Jadi kalau ada hari ini orang yang tidak beribadah, berarti lebih parah daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi yang penting bukan pada ibadahnya, karena orang kafir pun beribadah, tapi yang penting adalah pada apakah ibadahnya itu benar atau tidak. Maka ketika dia mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, la in asyrakta, kalau kau persekutukan aku, kata Allah, kau sembah selain aku, la yahbatanna amaluka, maka semua amal-amalmu gugur seperti pohon rindang, daunnya kering, dihembus angin, hilang, tak bermakna. Wa qadimna, kami datangkan semua yang mereka lakukan dulu di dunia, kami datangkan.
Lalu kemudian amalnya itu kami jadikan habaan mansura, seperti debu yang dihembus angin, seperti daun kering yang ditiup angin kencang. Ini sedekahmu, ini sholatmu, ini puasamu, ini hajimu, ini umrahmu, ini zikirmu, ini khatam Quran, tak bermakna di hadapan Allah. Apakah mata kita melihat amal kita itu? Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ya, mata kita semua melihat amal kita. Ada orang kehausan karena tidak ada air minum, biasa. Yang paling menyakitkan adalah air minumnya ada tapi tak bisa diminum. Itu namanya azab. Azab itu bukan berarti tidak ada nikmat. Nikmatnya ada tapi tidak bisa dinikmati. Itulah azab. Azab artinya al-man'u, tercegah untuk menikmati sesuatu. Istrinya ada tapi tak bisa dinikmatinya. Kenapa? Karena dia sakit. Itu azab. Mudah-mudahan kita sehat semua. Dari bunyi aminnya seperti ketakutan. Siapa yang berani menghadapi penyakit? Penyakit itu adalah ujian. Tapi ketika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menolak kehendak Allah. Orang beriman tidak pernah takut. Kenapa? Karena dalam setiap yang datang tidak dia sukai itu, asa an takrahu syai'an, boleh jadi engkau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kau benci sesuatu, tapi di dalam kebencian itu ada banyak kebaikan. Orang tidak suka sakit, benci dia sakit, benci dia jantung koroner, benci dia diabetes meletus, benci dia asam urat, benci dia kanker. Tapi di dalam kebencian itulah sujudnya akan lebih lama. Orang kalau sakit itu sujudnya lama. Ya Allah, lama. Begitu sehat, pas macam stempel kantor pos. Orang kalau sedang sakit di rumah sakit, tangannya mau tasbih, astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar, Allahumma sholli. Begitu sehat, langsung handphone. Itu menunjukkan lebih baik sakit apa sehat? Bingung. Lebih baik sehat mengingat Allah, lebih baik sakit mengingat Allah. Sakitnya siapa? Sakitnya Ayyub alaihi salam. Tidak pernah hatinya itu lalai daripada mengingat Allah. Sehatnya siapa? Sehatnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayanya siapa? Kayanya Daud alaihi salam. Susahnya siapa? Susahnya Nabi Musa ketika terbuang dari istana Fir'aun alaihissalam. Mau takut, mau berani, mau susah, mau senang, mau kaya, mau miskin, mau sempit, mau lapang, yang penting bersama dengan Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan bersama dengan orang yang mampu menekan hawa nafsunya. Jadi yang penting itu adalah kebersamaan dengan Allah. Ingatlah apa yang dikatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika berada di dalam Jabal Sur, ketika akan pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dari kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika itu dikejar oleh orang kafir musyrik, dia ketakutan, dia cemas, dia ngeri, dia galau, dia gundah gulana. Apa kata Nabi SAW? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka kita di dalam gua ini cuman berdua, fallahu thalithuhuma, maka ada Allah bersama kita. Nanti mereka menangkap kita, nanti mereka membunuh kita, nanti mereka menyakiti kita, nanti kita menganiaya kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jadi sesungguhnya, Ustaz, kenapa kita mesti sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah? Banyak sekali ibadah kita ini. Bisa nggak dipres agak jadi sekali aja sebulan? Hati kita ini berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, kafirnya, paginya beriman, wa yumsi kafiran, sorenya bisa kafir. Itulah mengapa setiap waktu itu kita senantiasa terbit fajar, terbuka mata,
bersaut-sautan suara azan di kota Balikpapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum lagi azan di sini, sudah azan di sini. Belum azan di ruang tamu, sudah azan di kamar. Semua handphone azan. Yang punya handphone gak bangun. Makanya disebut dengan smartphone. Handphonenya yang cerdas, orangnya goblok. Kenapa kita senantiasa diingatkan? Karena hati kita ini berbolak-balik. Namanya qalb. Qalb artinya qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Makanya kita selalu meminta, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami, ala dinika, dalam agamamu, wa ala ta'atika, dalam ketaatan kepadamu. Makanya kita disuruh berkumpul dengan orang-orang soleh. Ini saya sedang bersama dengan orang-orang soleh semuanya. Dari mana Ustaz tahu orang ini soleh? Karena mereka saling mendoakan di dalam solat mereka. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kepada semua yang soleh-soleh. Selesai berwudu dia juga minta itu. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jangan sampai hati ini lalai sedikit. Sama seperti pesan Tuan Imam kita tadi, sawus sufuf, luruskan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Lurusnya shaf bagian dari kesempurnaan salat. Kenapa shaf itu tidak boleh bengkok? La takhtalifu, jangan shafnya bengkok. Fakhtalafat qulubukum, kalau shafnya bengkok hati kamu ikut jadi bengkok. Saddul halal, celahnya ditutup, celah kaki ditutup, celah bahu ditutup. Kenapa? Karena sampai ada celah masuk setan. Makna masuk setan di situ adalah jangan sampai ada ruang kosong sehingga kita sedang menyediakan tempat setan. Makanya begitu filosofinya hidup ini, jangan sampai ada ruang kosong. Begitu juga jangan sampai ada gelas kosong. Mesti diisi. Karena kalau tidak dia akan masuk angin. Perut itu tidak boleh kosong. Isi air hangat, diisi nasi, diisi jagung. Karena kalau kosong dia masuk angin. Maka begitu juga dengan waktu, tak boleh ada kosong. Fa idza faraghta fansab. Selesai dari satu aktivitas, pindah ke aktivitas yang lain. Bangun, buka mata. Walaupun bapak, ibu sayang, cinta setengah mati, belum ada di antara bapak ini yang begitu bangun tidur langsung nyebut nama istrinya pertama. Oh, ngatiem. Yang pertama dia ucapkan nama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Begitu dia bangkit dari tempat tidurnya, dia masuk ke toilet, dia tidak ingin hatinya kosong. Dia masukkan kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Selesai itu dia keluar dari kamar mandi yang ada WC-nya, yang ada tempat nya, yang ada toiletnya di dalam. Apa kata dia? Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Kenapa keluar dari WC minta ampun sama Allah? Karena ketika berada di WC tadi mulutnya tidak berzikir mengingat Allah. Karena dalam WC tak boleh menyebut nama Allah. Terdengar suara azan dari luar masjid. Hayya 'alas shalah. Dia dalam WC, dia sambut la haula wala quwata illa billah. Tak boleh. Dalam hati saja. Maka lidahnya lalai. Keluar dari dalam WC dia ngaku lalai. Ghufranaka, ampunkan aku ya Allah. Sebelum pergi ke masjid rapikan dulu rambutnya. Jangan sampai ketahuan bangun tidur. Jangan sampai kita di masjid orang senyum kita senyum, orang ketawa kita ketawa, rupanya yang diketawakan orang kita. Gara-gara taik mata sebesar biji bakso. Dirapikan dulu bersih semuanya sudah. Saat melihat wajah di cermin jangan sampai hati lalai dan lupa. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kau perbaiki bentuk fisik zahirku,
perbaiki juga hatiku, jangan sampai lalai lupa kepada Engkau ya Allah. Keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Dari rumah sampai ke Masjid Al-Munawwarah, mulutnya pun tak kosong. Umat kami naik motor, saya lihat tuh di lampu merah, bapak-bapak berhenti lampu merah, salut saya, masya Allah, mulutnya komat kami. Rupanya ada handphone di balik helm. Kita sangka dia sedang bertasbih, tapi husnuzon lah. Insya Allah walaupun sedang ngobrol hatinya tak lalai. Insya Allah. Ustaz Somad, kata Habib yang paling bagus salawat, kata Kiai yang paling bagus istighfar, kata Ustadz yang paling bagus adalah memperbanyak subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kata Ustadz satu lagi yang ceramah, Tuan Guru mengatakan yang paling bagus adalah Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Terus mana yang kamu amalkan? Itulah sampai sekarang belum ada satu pun lagi. Ini namanya orang terlalu sibuk ngaji sampai tidak beramal. Istighfar bagus, man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, kesempitan hatinya dilapangkan Allah, wa min kulli hammin faraja, kesusahan hatinya diberikan kebahagiaan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Katanya yang panjang Pak Ustaz, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Katanya yang lebih panjang Pak Ustaz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya nggak hafal, malu Pak Ustaz, gerak-gerakkan aja mulut, tak usah keluarkan suara. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Rabbal baraya, Rabb artinya tiga: pencipta, penjaga, pemberi rezeki. Maka ketika orang berkata ya Rabb, Engkau yang mencipta aku, Engkau yang menjaga aku, Engkau yang memberi aku rezeki. Ketika dia berkata ya Rahman, Engkau yang menyayangi aku. Ya Ahad, Engkau yang tunggal esa tak berbilang. Ya Samad, bukan Ustaz, Engkau tempat aku bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Meminta kepada dia tempat bergantung. Tak ada tempat bergantung. Bergantung ke batang kayu patah, bergantung ke besi berkarat, bergantung kepada kuasa sirna, bergantung kepada harta lenyap, bergantung kepada orang hidup mati, bergantung kepada dia hayyun la yamut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang maha hidup, yang maha mengatur, Allah subhanahu wa ta'ala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampun kepada Allah, kau dapati Allah mengampuni dosa-dosa. Datang seorang Yahudi, dia sudah membunuh 99 orang. Dijumpainya pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampuni aku? Kata pendeta Yahudi, kau masuk neraka karena kau sudah membunuh orang. Diambilnya pisau, kalau begitu kau yang ke-100. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan dosa selain itu. Bagaimana kalau kami pernah menyembah berhala Pak Ustaz? Apakah Abu Bakar tak pernah menyembah berhala?
Apakah Umar tak pernah menyembah berhala? Apakah Utsman tak pernah menyembah berhala? Tapi ketika mereka masuk Islam dan bertaubat, illa man taba, orang yang bertaubat, wa amana, beriman dengan baik, wa amila amalan salihah, mereka beramal saleh, ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Semua dosa-dosa mereka dulu bukan sekedar diampunkan Allah, bukan sekedar dihilangkan Allah, diganti Allah dengan kebaikan. Pak Ustadz katanya kalau kita taubat itu dosa kita hilang. Dosa bukan cuma hilang, diganti Allah. Ayatnya jelas, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Zinamu, minum khamarmu, mabukmu, syirikmu diganti Allah. Jadi apa makna orang yang syirik itu tidak diampunkan Allah? Orang yang syirik tidak sempat bertaubat, mati di neraka jahanam, tak keluar-keluar. Beda sama orang yang buat dosa selain syirik, nggak sempat taubat, mati. Dia cuman transit sebentar aja, ya obok-obok sedikit dalam neraka, habis itu baru dia keluar. Neraka itu berapa derajat Celcius Pak Ustadz? Diletakkan batu kerikilnya sebesar ujung kelingking di tapak kaki, mendidih otakmu di kepala. Nah, hitunglah berapa derajat Celcius itu. Ya belum Ka'bai, ketika air neraka itu sampai ke mata kaki, yaghli bihadimahu, mendidih otak di kepala. Itulah ahwanu azaban, azab yang paling ringan. Maka tadi kita diajak oleh saudara kita, dibimbing zikir di Masjid Al-Munawwarah dengan zikir Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Tuan Guru, ya, apa amalannya biar supaya rezeki saya lancar? Istighfar. Oh, besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya tanam-tanaman saya subur? Istighfar. Oh, besok datang lagi. Tuan Guru, ya, apa amalannya supaya istri saya hamil punya anak? Istighfar. Nampaknya Tuan Guru ini nggak ada amalan lain kecuali istighfar. Padahal yang ngomong begitu bukan Tuan Guru. Ayat Al-Quran. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosamu. Setelah itu, yursilis samaa alaikum midrara, akan diturunkannya hujan. Jadi kalau mau turun hujan pun memperbanyak istighfar. Wa yumdidkum bi amwalin, dikirimkannya untuk kamu harta, wa banin, anak, wa yaj'al lakum jannatin, disuburkannya tanam-tanaman kamu, wa yaj'al lakum anhara, diberikannya kamu surga yang mengalir sungai di dalamnya. 6. Keutamaan istighfar. 3 ditambah dalam hadis. 9 yang disebutkan dalam Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat-ingat yang 9 ini, karena akan masuk UAS, ujian akhir semester. Apa aja tadi Pak Ustadz? Apa aja tadi Pak Ustadz? Apa aja tadi Pak Ustadz? Gak usah kau catat, gak usah diulang. Bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Oh, baik istighfar tuh Pak Ustadz, bagus. Tapi jangan mulutnya beristighfar, tapi perbuatannya lanjut terus. Jangan lidahnya beristighfar, tapi hatinya tak takut pada Allah. Rukun taubat ada 3. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisani, diucapkan dengan lidah, astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang keempat, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan. Yang ketiga, tekad kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan. Mudah-mudahan yang berzina, yang pakai narkoba, yang minum khamar, yang gak sholat, yang bakil, medit, kedekut, tak mau berzakat, setelah subuh ini
taubat sebenar-benar taubat insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Saya diajak untuk panen madu lebah. Emang ada madu yang lain? Ada. Madu kelulut. Panen madu lebah, batang kayu tualang 50 meter ke atas. Ustadz kok tahu 50 meter? Talinya 50 meter, ditembak pakai batu kerikil ke atas, turun ke bawah. Saya tanya, Pak, ini berapa meter panjang tali ini? 100. Pas, 50 ke atas, 50 ke bawah. Setelah ditembak pakai tali pancing, tali pancingnya turun ke bawah, ditarik, tali sebesar ini naik ke atas. Tukang panjatnya 1 orang, yang narik 2 orang. Sampai ke atas. Lalu dia cincang itu sarang lebah pakai golok. Jatuh ke bawah. Apa yang ada di sarang lebah? Lebah, anak lebah, suami lebah, ratu lebah, bangkai lebah, lilin lebah, sampah-sampah, daun-daun. Ustadz tolong pegang kainnya. Kami pun memegang kain. Ternyata sarang lebah tidak boleh diramas, tidak boleh ditekan. Madu yang paling bagus dibiarkan disaring, ditiriskan. Itulah baru saya minum. Oh, selama ini kalau saya minum madu kok nyelekit ya? Itu karena dipres Ustadz, bersatu sama lilinnya, sama anaknya, sama cucunya. Yang bagus tuh begini Pak Ustadz. Betul kata dalam bahasa Arab. Arti kata nasuha adalah menyaring madu lebah sehingga sampah-sampahnya tinggal di atas, madu murni turun ke bawah, diminum rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Yummy. Sampah-sampahnya di atas. Itulah arti nasuha. Kenapa? Karena kita ini banyak sampahnya. Ada rantingnya, ada daunnya, ada lilinnya, ada lebahnya, ada sampahnya. Sampahnya tinggal ke atas, tinggal madu murni turun ke bawah, diminum. Alaikum bisyifa'aini, hendaklah kamu berobat dengan 2 obat, al-asal, madu, wal Quran, banyak-banyak membaca Quran. Yang zahir madu, yang gaib Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran, kami turunkan Al-Quran, ma huwa syifa. Al-Quran itu datang sebagai syifa, penyembuh hati yang luka. Madu diminum sebagai penyembuh bagian dalam tubuh yang luka. Kedua-duanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa makna taubat nasuha? Sampah-sampahnya disaring, dibuang. Khudh ma safa, da'ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Buang sampahnya, ambil. Buang yang jelek-jelek, ambil yang baik-baik. Itu makna melihat orang, jangan lihat kotornya. Melihat orang, jangan lihat masa lalunya, tapi lihatlah orang yang mati tak boleh sebut jelek-jeleknya. Kata Nabi, uzkuru mahasina mautakum. Orang yang meninggal sebut yang baik-baiknya. Karena kalau sudah kau sebut jeleknya, belum bisa kau minta maaf, karena orangnya sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz katanya sholawat baik. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi bihi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutan anhu asyra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 darajat. Darajat itu artinya tangga. Bahasa Arabnya darajat itu artinya tangga. Jadi kalau dinaikkan 10 darajat, dinaikkan 10 tangga. Nampaknya yang paling banyak bersolawat ini adalah ibu-ibu, karena naiknya lebih dari 10 tangga sampai ke atas.
Oh, jadi arti darajat itu tangga Pak Ustaz ya. Menurut bahasa Arab, anak-anak sekarang kalau disebut derajat langsung berapa derajat Celcius? Darajat, naik tangga. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi bi asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyra darajat, dinaikkan 10 tangga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhirnya darajat tertinggi orang yang paling dekat dengan Nabi, aktsaruhum sholatan, orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa orang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata sambutan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ceramah ustaz, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib naik mimbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pas mau selawat handphonenya bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatnya. Menurut mazhab Syafi'i, orang yang tidak berselawat batal salatnya karena rukunnya tak sempurna. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah lemahnya Nabi kalian. Nabi kalian itu lemah. Tiap hari kalian mendoakan dia, ya Allah berikanlah selawat kepada Nabi. Ini orang gagal paham yang tidak pernah mau paham. Nabi Muhammad itu nggak perlu doa kita. Nabi itu sudah diangkat Allah derajatnya ke Sidratul Muntaha, sampai kepada puncak tertinggi. Apapun yang dia mau diberi Allah. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi kalau kita berselawat itu untuk dia. Seandainya seluruh dunia ini berselawat, tidak menguntungkan Nabi Muhammad. Seandainya seluruh dunia ini tidak berselawat, tidak merugikan Nabi Muhammad. Selawat itu untuk siapa? Untuk kita. Kalau kita banyak bersolawat, 10 kebaikan, 10 dosa, 10 derajat tingkatan. Kalau kita banyak bersolawat, orang yang paling layak mendapatkan syafaat. Kalau kita banyak bersolawat, orang yang paling dekat dengan Nabi. Orang yang bingung sekarang tak dapat bimbingan, maka dengan bersolawat mendapat bimbingan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngomong itu siapa? Datang orang nanya ke Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, alumni Al-Azhar, ulama besar dari Damaskus, Suriah. Judul kitabnya diantaranya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Syekh, ya, saya bingung nyari mursyid. Banyak pakaiannya mursyid tapi amalnya tidak mursyid. Mursyid ini masalah batin. Jadi gimana ini? Siapa membimbing saya? Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kalau kau bingung, kau banyak-banyak saja berselawat, kau dapat bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena selawat orang Balikpapan dibawa ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak kenal dengan orang Balikpapan, tapi setiap hari datang ucapannya. Terima kasih Ustaz, semoga sehat Ustaz, apa kabar Ustaz, mudah-mudahan Ustaz hari ini bersemangat. Lama-lama saya tanya tim, ini siapa ini? Nomornya Ustaz, coba kita cek. Oh, orang Balikpapan Pak Ustaz. Lama-lama saya penasaran, saya cari orangnya. Kenapa? Karena sering mengucapkan selawat dan salam. Begitulah agaknya hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap hari selawatnya datang. Lama-lama Rasulullah mengirimkan balasan. Inna salatakum ma'rudatun alayya. Selawat kamu dari Balikpapan dibawa ke makamku. Hadis sahih. Sahabat bertanya, kaifa salatuna ma'rudatun alayka wa qad arimta? Bagaimana mungkin selawat kami dibawa kepadamu? Engkau kan sudah meninggal. Engkau kan sudah arimta, sudah hancur dimakan cacing tanah. Bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu?
Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi Muhammad SAW tidak dimakan cacing tanah. Bapak Ibu percaya? Terserah, nggak percaya nggak apa-apa. Ada makam pahlawan, lokasinya di tengah kota. Karena perluasan kota, maka bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah dan DPRD sepakat supaya makam pahlawan ini dipindahkan ke pinggir kota. Keluarga-keluarga pun semuanya setuju. Ini akan dijadikan taman kota. Kan nggak mungkin nanti orang ziarah tiba-tiba ada odong-odong di depan. Maka seluruh makam dipindahkan, setuju? Ya. Dipindahlah, digalilah sama tukang gali. Begitu digali ada satu makam, jangankan jenazahnya, kain kafannya pun tak dimakan cacing tanah. Pas ditanya keluarganya, apa amalannya? Dia hafal Al-Quran. Allah sekedar mau menunjukkan kepada orang yang tidak percaya, ini bukan Nabi, ini bukan Rasul, ini bukan Nabi Muhammad. Ini hanya pencinta kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembebasan pembangkit listrik tenaga air. Ini kecamatan akan habis semua kena air. Diumumkan kepada semua camat, kades, kadus, RT, RW, masyarakat akan ada transmigrasi. Masyarakat yang ada tinggal di kampung ini ditransmigrasikan ke desa sebelah. Kenapa? Karena ini nanti akan jadi bendungan pembangkit listrik tenaga air. Kan nggak mungkin nanti pas mau Ramadan ziarahnya ke danau. Al-Fatihah. Maka dipindahkanlah makam-makam yang ada di situ. Begitu digali, ada satu makam yang menyaksikan itu bercerita. Jangankan kain kafannya Pak Ustadz, kalau kain mungkin tidak hancur, wajahnya yang terdiri dari darah, daging, kulit, bulu seperti dimakamkan kemarin sore, segar, tidak dimakan cacing tanah. Bukan Nabi, bukan Rasul. Siapa dia? Ditanya keluarganya ketika hidup. Inilah orang yang zikirnya tak putus. Allah, 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 Allah. Minimal 5.000 kali dia berzikir sehari. Kenapa? Karena dia mursyid tarekat Naqsyabandiyah. Yang ngejek-ngejek dimakan cacing tanah. Yang ngamalkan enggak dimakan cacing tanah. Begitu Allah Ta'ala memuliakan. Yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata yang ada buktinya sampai hari ini. Betapa hadis Nabi itu penuh dengan kebenaran. Orang Yahudi percaya, anehnya orang Islam tak percaya. Orang Yahudi percaya jasad Nabi itu masih utuh, maka dia pun pura-pura masuk Islam. Setelah pura-pura masuk Islam, masuk ke Masjid Nabawi, tinggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Dia kos. Dari kamarnya tempat kos-kosan itu dia gali terowongan menuju makam Nabi Muhammad karena dia mau mencuri jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jasad Nabi Muhammad sudah dimakan cacing tanah, mustahil dia akan menggali. Yahudi pun percaya jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah. Allah mengirimkan ilham kepada sultan yang adil, namanya Sultan Nuruddin Zangki. Pada suatu malam dia bermimpi, Allah berikan gambaran ada pencuri yang akan mencuri jasad Nabi. Lalu dia pun memerintahkan bala tentara, cari, tangkap. Lalu kemudian ditangkap si Yahudi, dihukum mati karena sudah melanggar larangan tidak boleh masuk kota Makkah, kota Madinah kecuali muslim. Dia sudah menjadi pengkhianat, dia pelanggar undang-undang. Lalu kemudian keliling makam Nabi itu dicor dengan timah, digali keliling. Setelah itu lalu kemudian dicorkan timah besi panas sehingga keliling, bukan semen tapi dicor. Allah memberikan balasan kemuliaan kepada Sultan Nuruddin Zangki untuk menjaga jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak sholawat bukan untuk Nabi tapi untuk kemuliaan kita, menghapuskan dosa. Jadi kayak ditanya orang, Ustaz Somad bagus istighfar apa sholawat? Dua-duanya.
Kalau waktunya pendek Pak Ustaz, pilihannya cuma antara istighfar. Kalau beristighfar nggak dapat sholawat, kalau berselawat nggak dapat istighfar. Mana ada? Dua-duanya bisa dapat. Astaghfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya tahu, dia cuma ngetes aja. Bagaimana kalau pilihannya cuma satu? Kita mau dihukum mati, lalu kata yang mau mancung, mau nembak, kamu pilihannya tinggal satu. Lalu kita dalam posisi satu, permintaan terakhir, mau sholawat apa istighfar? Jangan istighfar, karena kalau kau istighfar hanya ampun dosa, tapi berselawat. Karena kalau kau berselawat, dosamu terampunkan dan kau mendapatkan syafaat dan kau dekat dengan Nabi, naik derajat. Karena kata Nabi, man shalla alayya salatan, berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan 10 kebaikan, wa huttat anhu asra sayyi'at, dihapuskan 10 dosa kesalahan, wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan. Maka selama di jalan sebelum sampai ke masjid, astaghfirullahaladzim, 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ustaz Somad sebelum tampil ceramah itu apa amalannya? Apa zikirnya? Tak ada lain kecuali selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita pun sampai ke masjid, masukkan kaki kanan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Mau keluar masjid. Kenapa mau keluar masjid itu? Minta rezeki. Keluar dari masjid masuk ruko, jualan. Keluar masjid masuk ke sawah, tanam padi. Keluar masjid bertugas di kantor bagi yang pegawai. Keluar masjid lalu lintas, bapak polisi. Keluar masjid mempertahankan NKRI, bapak tentara. Maka dia minta kepada Allah, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Pas mau masuk masjid minta bukakan rahmat. Kenapa waktu mau masuk masjid minta rahmat? Karena selama di masjid malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, supaya connect, sejalan antara doa malaikat untuk dia dengan doa dia kepada Allah. Maka sebelum masuk masjid dia katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Begitu sampai di masjid malaikat mengatakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Orang yang tidak berdoa, tidur, tapi malaikat mendoakan dia, itu adalah orang yang duduk di dalam masjid yang wuduknya tidak batal. Kalau nyender batal, kalau itu tidur, kalau nggak tidur nggak batal. Kalau dia duduk tidak telentang, tidak telungkup, tidak nyender kanan, tidak nyender kiri, apakah batal wuduknya? Tak batal, walaupun sampai ngorok, tak batal. Kecuali kalau menyender dia batal. Kenapa kalau nyender itu bisa batal? Karena tidak terkendali lagi di bawah. Di bawah itu tak terkendali, keluar angin, maka batal wuduknya. Selama tidak batal wuduknya, malaikat mendoakan dia dengan dua doa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, sampai dua. Yang sarif, dia keluar masjid, au yahdas, atau wuduknya batal. Bagaimana dengan kami Pak Ustadz? Kenapa kamu memang dari awal nggak masuk masjid? Kenapa nggak masuk? Karena penuh. Maka terhitung di dalam masjid selama soknya tidak putus. Jadi saudara kita yang berada di luar itu terhitung di dalam masjid selama soknya tidak putus. Adapun yang di seberang jalan putus. Sebetulnya jarak kita dengan sok itu berapa meter tidak putus? 150 meter. Kalau dihitung meteran sekarang. Makanya kalau ada orang nanti di Masjidil Haram, tiba-tiba kosong, ada dia. Loh, ngapain dia di situ? Itu putus sok. Selama belum sampai 150 meter. Tapi jangan ini dipakai di balik papan. Nanti orang yang rumahnya dekat masjid, dia di kamar. Tanya sama istrinya, abang nggak ke masjid? Selama nggak sampai 150 meter. Lalu apa makna merapatkan shaf? Yang afdal, tidak putus sama sekali, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikaji dalam pembahasan kitab fikih tentang pembahasan shaf. Begitu sampai di dalam masjid dia tidak duduk, tapi dia langsung sholat tahiyatul masjid. Apa itu Ustaz Somad?
cerita tentang tahiyatul masjid. Tadi kami perhatikan dia, kami tunggu di Masjid Al-Munawwarah, enggak ada dia tahiyatul masjid, langsung aja berdiri, langsung qomat. Saya tahiyatul masjidnya di samping, guys. Masuk tahiyatul masjid, pas sudah mau qomat baru saya keluar. Sudah mau qomat Pak Ustaz, baru saya berdiri, baru qomat. Iza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala tajlis, jangan duduk. Fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Jangan tinggalkan qabliyah subuh. Raka'atul fajri, 2 rakaat qabliyah subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begitu sampai masjid langsung qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apakah tahiyatul masjid? Tidak. Idza uqimatis shalah, kalau sudah dikumandangkan iqamat, tidak ada lagi sholat sunat, langsung sholat dengan imam. Selesai sholat subuh, diganti qabliyah subuhnya, namanya qadha. Jangan ganti di masjid, nanti pas pulang ke rumah atau setelah sholat isyraq. Jangan begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung qabliyah. Usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan, usolli sunnatas subhi rak'ataini qabliyatan qadaan lillahi ta'ala. Nanti kawan di samping berbisik, siapa itu? Aliran sesat. Enggak ada ba'diyah subuh. Jadi kalau ada orang sholat setelah subuh, itu artinya sholat qabliyahnya yang diqadha. Tapi sebaiknya jangan langsung menimbulkan fitnah. Nanti setelah sholat sunat isyraq baru dah dia laksanakan. Sholat sunat yang tak pernah ditinggalkan Nabi, diantaranya adalah qabliyah subuh. Si Bill Gates kaya di dunia, si Fulan Mark Zuckerberg terkaya di dunia, tapi yang terkaya di dunia adalah orang yang mendapatkan qabliyah subuh. Itu ditulis gambar di grup-grup WhatsApp. Yang belum dapat, cari, share ke kawan-kawan. Kenapa demikian? Karena Allah memberikan pesan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha, berikanlah berkah pada umatku ini di waktu pagi. Siapa yang paling pagi bangunnya, dia yang paling berkah hidupnya. Ternyata di seluruh negeri-negeri ini ada orang yang paling pagi bangunnya. Siapa itu? Orang Jepang. Kenapa orang Jepang paling pagi? Karena dia yang pertama terbit matahari. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, orang Jepang itu orang maju. Indonesia sama-sama Asia, bisa dia menjajah kita. Kalau orang Eropa menjajah kita, ya karena dia besar, tegap, tinggi. Orang Jepang sama kita, lebih kecil matanya dari kita lagi. Bisa dia menjajah kita 3,5 tahun. Bahkan nenek moyang kita mengatakan lebih kejam lagi Jepang itu daripada Belanda yang 350 tahun. Lebih menyakitkan. Berapa perempuan-perempuan dari Cina, Tiongkok menuntut Jepang karena pemerkosaan yang luar biasa. Selevel dengan Eropa, dengan sekutu, dengan Jerman, dengan Prancis, dengan Inggris, sampai akhirnya dibom Hiroshima dan Nagasaki. Tak tumbuh rumput, barulah Indonesia merdeka. Pulang mereka ke kampung halamannya. Saking kuatnya mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan walaupun orang itu tidak beriman selama dia bangun di awal pagi. Saya ketika menjadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran, tinggal di sebuah pulau, bangun pagi dari hotel ke masjid raya, jalan kaki. Kami tengok, alhamdulillah, hebat orang di sini ya. Kedai-kedai kopi belum sholat subuh sudah buka. Siapa punya? Ayah, kita punya. Orang Islam mana? Kenapa orang Allah beri rezeki kepada orang tak Islam, Pak Ustaz? Bukan masalah Islam tak Islam, dia duluan bangun pagi. Makanya nenek moyang kita mengatakan, jangan sampai rezekimu dimakan. Jangan sampai rezeki dipatok ayam. Rezeki umat Islam habis dipatok ayam, diterkam kucing, diambil tikus.
dia tak dapat apa-apa, barulah dia bangun pagi. Setelah itu baru menyalahkan, saya sudah Islam, kenapa Allah tak bagi rezeki kepada saya? Bukan salah Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak merebut rezeki Allah. Merebut rezeki itu sama seperti padi yang ditebarkan di tengah lawan. Mana ayam yang paling cepat cotoknya, dia yang paling banyak dapat. Begitulah Allah membagi rezeki di atas permukaan bumi ini. Makanya Nabi mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Masya Allah, tabarakallah. Bangun kami pagi tadi, keluar balik papan seperti tidak ada tidurnya. Tadi malam kami pulang pengajian, orang belum tidur. Pulang pagi ini kami mau pengajian, orang nggak tidur. Kapan tidurnya balik papan ini? Hidup terus. Mudah-mudahan Allah menurunkan barokah-barokahnya, insyaallah. Lalu kemudian selesai sholat, kita tidak diperkenankan keluar sampai masuk waktu. Dari tadi Ustaz Somad ngeliat ke atas, ngeliat ibu-ibu, saya ngeliat jam. Jam 6 lewat 22. Di sana sudah 22, di sini masih 19. Ini artinya ikhtilaf sedikit, tidak apa-apa. Nah, setelah itu barulah sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagi yang pakai usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah sampai terbit matahari. Sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala seperti haji dan umrah. Gak bisa sebulan sekali, seminggu sekali. Gak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Tak bisa seumur hidup sekali. Nggak juga bisa mati aja lah. Apalagi yang bisa kita lakukan biar supaya kita istiqomah, buat kajian subuh. Saya kajian subuh di luar. Kalau yang rutinnya insya Allah dimulai Agustus di masjid dekat rumah saya, subuh Rabu pertama, subuh Rabu kedua, subuh Rabu ketiga, membaca kitab Riyadhus Shalihin. Insya Allah berkelanjutan sampai khatam Riyadhus Shalihin, pindah lagi kitab Al-Azkar, khatam Al-Azkar, pindah lagi kitab Bulughul Maram, khatam Bulughul Maram, pindah lagi kitab Jawahirul Bukhari, khatam Jawahirul Bukhari, pindah Sahih Al-Bukhari, 7.275 hadis. Kalau sudah kitab besar dibaca, 2 kemungkinan. Kalau tidak kitab tuh khatam, kita khatam. Kitab tuh khatam, pindah kitab Sahih Muslim. Kita yang khatam akan dilanjutkan tradisi yang baik itu oleh anak cucu kita, insya Allah. Mudah-mudahan kajian-kajian subuh ini terus berlanjut, insya Allah. Saya ingin mendengar kabar bukan saat ada. Waktu Ustaz Abdul Somad kemarin, Masya Allah, pengajian di Masjid Al-Munawwarah, sendal hilang. Setelah Ustaz Somad pulang, kami lanjutkan kajian-kajian itu yang sebelumnya seminggu sekali kami buat setiap hari, Pak Ustaz. Mantap. Oh, kami nggak bisa kajian, Pak Ustaz. Kenapa? Mau masuk kantor. Bohong. Kantor masuk jam 8. Masa berangkat sekarang? Tapi kami mau masakkan untuk anak untuk berangkat sekolah, Pak Ustaz. Oke. Yang tidak bisa tidak apa-apa, tapi paling tidak hari libur, hari Sabtu, hari Ahad, saya anjurkan ke pengurus masjid Musholla Surau Langgar, hari Sabtu, hari Ahad buat kajian. Batasannya sampai waktu maghrib 6.22. Setelah itu sesuai dengan daerah kota masing-masing. Setelah itu silakanlah pulang beraktivitas. Kita insya Allah akan sehat, semangat, diberikan Allah keridhaan, rahmat dan barokahnya insya Allah. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.